Oke anak-anak semua, mari kita bahas materi tentang kelompok umat Buddha pada hari ini, yaitu di sub pembahasan tentang Pandita. Anak-anak semua, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya dalam Anguttara Nikaya 3 dijelaskan bahwasanya dalam agama Buddha, kelompok umat Buddha itu terdiri atas yang pertama, satu kelompok umat Buddha kewiharaan yang dinamakan sebagai Pabajita yang terdiri dari biku dan bikuni parisa. Kemudian yang kedua yaitu kelompok masyarakat awam perumah tangga yang dikenal sebagai Garawasa, yaitu upasaka dan upasika parisa yang terdiri atas upasaka dan upasaka pandita. Umat perumah tangga atau Garawasa. Pandita khususnya di Indonesia ini terdapat satu kekhususan. Kekhususan apa? Yaitu di Indonesia ini para biku tidak dapat bergerak di dalam urusan duniawi. Contohnya dalam hal menikahkan atau pengambilan sumpah jabatan. Di samping itu, di Indonesia sendiri jumlah biku atau bikuni ini juga tidak sebanyak dari negara-negara Buddhis lainnya, sehingga memerlukan seorang upasaka atau upasika yang telah mengabdikan dirinya tanpa pamrih kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha untuk mengabdi dan menyantuni umat dalam kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Mereka, upasaka-upasika yang mendapat penghormatan ini kemudian disebut sebagai pandita. Siapa itu pandita? Pandita adalah umat perumah tangga yang selain baik dalam menjalankan dharma dalam kehidupan ini, ia juga bertekad untuk dapat membabarkan atau mengajarkan dharma kepada perumah tangga lainnya dan juga memberikan pelayanan kepada perumah tangga lainnya. Tugas utama dari pandita adalah untuk membantu sangha dalam memberikan pengajaran atau penyampaian dharma dan juga dalam pelayanan upacara atau ritual keagamaan. Kenapa? Karena tidak semua wihara di Indonesia ini terdapat biku atau ada biku yang menetap atau berwasa di wihara-wihara tersebut, sehingga membutuhkan dalam hal ini pandita yang membantu para biku sangha untuk memberikan pelayanan, baik itu pengajaran atau penyampaian dharma dan juga dalam hal pelayanan upacara-upacara keagamaan. Namun perlu dicatat bahwasanya bagi yang tidak diangkat sebagai seorang pandita juga diperbolehkan untuk melakukan penyampaian dharma dan juga untuk membantu ritual keagamaan. Tetapi dalam hal ini harus didasari pada pengetahuan yang sebenarnya terhadap Buddha Dharma. Arti dari pandita atau sebutan pandita. Pandita itu berasal dari bahasa Pali yang artinya adalah orang yang bijaksana, yang biasanya disebut sebagai pandit. Sebutan untuk pandita bagi laki-laki adalah romo atau bapak pandita, ya, tetapi lebih identik disebut sebagai romo pandita. Nah, kemudian untuk upasika atau pandita perempuan atau wanita ini disebut sebagai ibu pandita. Tetapi ada juga beberapa yang masih menyebut dengan ramani pandita. Penggolongan pandita di dalam beberapa organisasi-organisasi Buddhis khususnya di Indonesia ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu pandita yang bertugas untuk memimpin upacara dalam agama Buddha atau ritual-ritual keagamaan yang disebut sebagai pandita lokapala sraya. Contohnya untuk ritual perkawinan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pandita dharma duta, yaitu pandita yang memberikan ceramah atau menyampaikan khotbah-khotbah dharma atau melakukan dhamma
di sana. Ini disebut sebagai Pandita Dhamma Duta atau Dharma Duta. Bagi tingkatan seorang perumah tangga, baik itu upasaka atau upasika, menjadi pandita itu didasari atas beberapa pertimbangan-pertimbangan yang antara lain satu, sada atau keyakinan. Keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta keyakinan terhadap ajaran-ajaran Buddha seperti karma, punarbhawa, paticca samuppada, Atari Arya Sajani, Tilakana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kedua yaitu sila atau moralitas di dalam kehidupan, baik itu dalam ucapan, tindakan, maupun dalam memperoleh penghidupan. Pertimbangan yang ketiga yaitu bakti, yaitu bagaimana bakti terhadap agama Buddha dan bakti terhadap wihara serta umat yang ada di suatu wihara atau daerah tertentu. Di samping dari tiga pertimbangan tersebut, pertimbangan yang lainnya yaitu memiliki pengetahuan dharma serta kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Beberapa jenjang kepanditaan yang ada di Indonesia ini terdiri atas satu pandita muda. Nah, pandita muda ini biasa disebut sebagai upasaka bala anupandita atau disingkat UBAP. Kemudian yang kedua yaitu pandita madya atau upasaka anupandita atau disingkat dengan UAP. Dan yang ketiga yaitu pandita penuh atau upasaka pandita yang disingkat dengan UP. Jadi ketika nanti kalian menjadi pandita, maka kalian akan mendapatkan gelar UP. Jadi di depan nama kalian itu akan ada tulisan UP atau gelar UP. Bagi para upasaka atau upasika yang sudah mendapat kepercayaan sebagai pandita, mereka harus lebih memperdalam dharma dan juga dalam pelaksanaannya. Jadi ketika sudah diangkat sebagai pandita, maka harus memiliki pengetahuan dengan cara banyak mempelajari dharma dan juga dalam mempraktekkan atau pelaksanaan dharma itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga wajib untuk menjalankan pandita sila dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan pandita sila dari sangha atau majelis tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu mereka wajib untuk menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya agar menjadi panutan bagi para umat. Wisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo